semuanya, perkenalkan nama saya Azara Kairunisa, NIM 256211013 dari kelas 1A jurusan dan prodi D3 Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan user form input transaksi yang saya buat di VBA Excel. User form ini saya beri nama dan fungsinya untuk menginput data transaksi langsung ke sheet jurnal. Selain menunjukkan formnya, saya juga akan menjelaskan logika coding, validasi input, dan demo 2 transaksi yang tersimpan di sheet jurnal. Oke, daripada kalian nunggu lama-lama, mari kita ke video penjelasannya. Jadi ini adalah desain input data transaksi saya. Saya menggunakan tanggal keterangan debit, kredit, akun, simpan, dan bersih. Di bagian tanggal, saya menggunakan text box. Text box-nya saya ganti menjadi txt tanggal. Lalu di bagian keterangan, saya menggantinya menjadi teks keterangan. Di bagian debit, saya pun menggunakan text box. Saya menggantinya menjadi teks debit. Lalu di bagian kredit pun juga sama, saya menggunakan text box dan mengganti namanya menjadi teks kredit. Hanya di bagian akun saja yang saya tidak menggunakan text box karena saya menggunakan combo box yang ini ya. Lalu di bagian simpan saya menggunakan command button yang ini. Saya ubah namanya menjadi CMD simpan. Lalu di bersih pun juga sama, saya menggunakan command button. Saya ubah menjadi CMD bersih. Fungsi dari ini semua akan saya jelaskan. Tanggal, ketika kita menginput sebuah data, kita harus menginput tanggalnya juga, karena jika tidak ada tanggalnya kita akan bingung ini transaksi kapan gitu. Alasan saya menambahkan keterangan adalah untuk menulis deskripsi transaksi, misal setoran kas atau pendapatan jasa. Alasannya agar setiap transaksi punya keterangan jelas, menghindari data ambigu. Lalu saya menambahkan debit kredit. Fungsinya yaitu sesuai prinsip akuntansi double entry agar hanya satu sisi transaksi terisi. Lalu saya menambahkan CMBO akun. Fungsinya itu agar ketika kita memilih kode akun yang digunakan lebih mudah, mengurangi risiko salah kode akun. Lalu saya menambahkan simpan dan bersih ini. Simpan gunanya untuk menyimpan transaksi. Fungsi bersih ini untuk membersihkan transaksi yang sudah saya input agar lebih mudah dan tidak mengulang-ulang. Setelah memahami desain, di bagian paling atas modul saya menuliskan option explicit, yaitu fungsinya untuk memaksa semua variabel harus dideklarasikan. Manfaatnya mencegah typo variabel jika salah ketik F2 langsung kasih error, membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca, membantu debugging karena tidak ada variabel tersembunyi. Kode Vivat Sub User Form Initialis. Saat form dibuka, VBA menjalankan event user form initialis. Isi combo akun, mengisi combo box akun otomatis, teks tanggal menampilkan tanggal hari ini. Ini memastikan user langsung bisa input transaksi tanpa mengetik akun atau tanggal. Lalu mengisi combo box akun dengan kode akun. Prosedur ini mengisi combo box akun dengan daftar kode akun. Clear, membersihkan daftar sebelumnya, lalu add item menambahkan akun baru. Tujuannya user bisa pilih akun dengan cepat tanpa salah ketik. Lalu mengambil baris kosong pertama. Jadi, fungsi saya menambahkan kode baris kosong di sini ialah untuk menentukan baris pertama kosong di sheet untuk menyimpan transaksi baru. Di bagian kode logika utama simpan, di sini ada DIMWS as worksheet, gunanya untuk mempresentasikan sheet jurnal supaya kode lebih rapi. Lalu dim baris as long
Fungsinya di sini nanti menyimpan nomor baris kosong pertama untuk simpan data. Lalu ada dim tanggal as string, dim debit as double, dim credit as double. Fungsinya itu untuk menyimpan input data. Jadi ini tuh variabelnya. Lalu ada sheet WS sama dengan sheet jurnal. Fungsinya untuk menghubungkan variabel WS ke sheet jurnal. Lalu kita ke validasi. Di sini fungsi saya memasukkan kode ini ke dalam user form ialah untuk mengecek apakah tanggal, keterangan, dan akun sudah diisi. Trim sendiri fungsinya untuk menghapus spasi di awal atau akhir supaya input spasi kosong tetap dianggap kosong. Jika ada yang kosong, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini, semua field wajib diisi, dan proses akan dihentikan. Lalu kita ke kode validasi tanggal. Fungsi saya memasukkan ini untuk mengecek apakah input di txt tanggal valid sebagai tanggal. Jika tidak valid, bakal muncul peringatan tanggal tidak valid, maka prosesnya akan dihentikan. Lalu saya ke mengambil nilai debit dan kredit. Val di sini fungsinya untuk mengubah input teks menjadi angka. Ini penting supaya bisa dibandingkan dan disimpan sebagai angka di sheet. Lalu kita ke aturan debit atau kredit. Nah, di sini tidak boleh kedua field diisi sekaligus. Jadi sesuai aturan double entry. Minimal salah satu harus 0 supaya ada transaksi yang valid. Kalau misalnya aturannya dilanggar, bakal muncul pesan peringatan kayak gini, minimal salah satu debit atau kredit harus 0, dan prosesnya bakal dihentikan. Lalu kita ke bagian menyimpan data ke sheet. Nah, di bagian ini fungsi dari baris kosong pertama adalah untuk mencari baris pertama kosong di sheet jurnal. Sheet berfungsi untuk mengubah input tanggal ke format data Excel. Lalu nilai dimasukkan ke kolom A sama dengan tanggal, B sama dengan kode akun, C sama dengan keterangan, D sama dengan debit, dan E sama dengan kredit. Di sini ada kayak pesan kalau misalnya kita udah input transaksi terus kita pencet simpan. Di sini dia bakal memberi kita feedback kepada kita bahwa data sudah berhasil masuk ke sheet. Lalu kita ke CMD simpan dan CMD bersih, yaitu tombol klik. Fungsinya di sini tombol simpan memanggil simpan transaksi, tombol bersih memanggil bersihkan form. Lalu di sini ada sub bersihkan form. Prosedur ini mengosongkan semua field dan mengembalikan fokus ke tanggal. Lalu kita siap untuk menginput transaksi berikutnya. Ketika saya klik tombol input transaksi, form bakal muncul. Nah, di bagian tanggal ini dia bakal otomatis menyesuaikan tanggal kita. Di sini kita bisa ubah, semisal saya mengubah tanggal 1 bulan 11. Biasanya di tanggal segitu akan ada transaksi setoran modal atau kas, bisa juga berupa pinjaman dari bank untuk modal. Nah, di sini saya bakal taruh 500 juta. Oke. Lalu di bagian kredit 0, karena setoran modal berarti otomatis masuk ke kas. Oke, saya akan simpan. Nah, data tersimpan. Lalu kita ke transaksi kedua. Oke,
Di sini saya bakal klik bersih dan semua file yang saya isi tadi akan kosong. Nih. Oke, di file kedua tanggal 2 bulan 11 2025. Di sini keterangannya saya bakal nulis pendapatan jasa. Di debit 0, di kredit 50.000. Oke, maka akunnya ialah 401 pendapatan. Oke. Simpan. Kedua transaksi sudah masuk di baris berbeda sesuai logika baris kosong pertama. Saya pencet bersih dulu. Nih, dengan format input transaksi, input data jurnal jadi cepat, rapi, dan minim kesalahan. Semua validasi, penyimpanan, dan reset form sudah otomatis. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua.